Ya, saudara, kita akan mulai sekarang belajar firman Tuhan. Ya, kita bersyukur sekali lagi kita diberi seri khotbah yang luar biasa. Seri khotbah apa, saudara? Siapa ingat, saudara? Gerakan apostolik akhir zaman, yaitu kegerakan rasul-rasul untuk akhir zaman, saudara. Kalau saudara sudah dengarkan minggu yang lalu, intinya adalah panggilan supaya kita mulai bangkit, saudara. Beritakan Injil, selamatkan jiwa, saudara. Gembalakan mereka, saudara. Muridkan mereka, baptislah mereka, ajarlah mereka, saudara. Lalu juga lipat gandakan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu ada di amanat agung. Dan saya terus sangat bersyukur tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Karena apa? Tahun ini, ya Tuhan, berikan janji tahun kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Tapi ingat, supaya kita bisa mencapai kemuliaan Tuhan, bangkit jadi terang, bangkit jadi terang, bangkit jadi terang, bangkit jadi terang. Ya saudara, tidak hanya diam saja, ada action. Kita mau bangkit jadi terang, karena Tuhan sudah berjanji terang Tuhan akan turun atas kita. Hidup kita akan diterangi, saudara. Kita yang sudah diterangi, terang itu perlu dipancarkan, saudara. Maka ada panggilan bangkit jadi terang. Lalu ulang tahun dan seri khotbah bulan ini sekali lagi sama sebetulnya. Masuk ke gerakan apostolik, artinya mulai masuk, saudara. Kalau saudara baca amanat agung, ya pergi jadikan sebuah bangsa muridku, betul enggak? Baptislah mereka, ajarlah mereka, dan libatkanlah mereka, utuslah mereka, dan macam-macam. Jadi sebetulnya berkesinambungan, saudara. Saya percaya itu adalah panggilan. Jadi saudara tangkap satu hal, saudara, bahwa sungguh-sungguh, saudara, kita semua dipanggil untuk menjadi terang. Dipanggil untuk menjadi utusan daripada Tuhan. Rasul itu yang diutus, saudara. Itu yang setiap kita, saudara semua yang ada di tempat ini, saya bukan hanya jadi jemaat saja, bukan hanya dilayani saja, mulai disuruh bangkit, diutus oleh Tuhan. Mulai apa? Jadi saksinya Tuhan. Mulai apa? Beritakan kabar keselamatan. Mulai apa, saudara? Selamatkan jiwa. Ada satu langkah. Setiap kita, saudara, sekali lagi dipanggil untuk itu. Jadi panggilan, saudara, apostolik bukan hanya panggilan untuk Pak Pendeta, bukan hanya panggilan untuk pelayan-pelayan Tuhan saja, bukan hanya panggilan untuk KKS saja, tapi setiap anak Tuhan, setiap orang percaya, dipanggil untuk bangkit jadi terang, untuk jadi terang, untuk jadi terang, untuk jadi terang, untuk jadi terang. Tuhan berkata, ya kita adalah terang dunia, saudara. Terang dunia ditaruh di atas gantang, bukan di bawah. Supaya apa? Bersinar. Supaya apa? Percaya. Supaya apa? Menerangi lingkungan. Kita dikatakan garam dunia juga. Jadi sekali lagi, saya ajak setiap saudara tangkap, kita semua, saudara yang ada di tempat ini, saudara yang sedang mengikuti live streaming, ada panggilan Tuhan. Diutus oleh Tuhan, bangkit untuk jadi saksinya Tuhan, untuk jadi utusannya Tuhan. Beritakan kabar keselamatan, beritakan kasih karunia daripada Tuhan, sehingga banyak orang juga bisa mengerti, sehingga banyak orang juga bisa datang, sehingga banyak orang juga bisa diselamatkan. Itu panggilan. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Saya percaya itu panggilan yang sangat luar biasa sekali. Kita sungguh-sungguh bisa dipakai oleh Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang dipilih. Ini bicara untuk semua. Saudara dan saya. Kitalah, kalau tadi kan kamulah bangsa yang terpilih. Kita itu terpilih. Imamat yang rajani, imam-imam dan kerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu apa? Supaya kamu apa, saudara? Supaya kamu apa? Memberitakan. Tidak diam saja. Supaya kita ini memberitakan. Supaya saya ini memberitakan. Supaya setiap jemaat memberitakan. Supaya setiap pelayan Tuhan memberitakan. Dikatakan memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Mulai beritakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Dia mengampuni, Dia menyelamatkan, Dia jadi pengharapan, Dia jadi jaminan,
dia jadi jawaban dalam kehidupan kita. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah jadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tapi sekarang telah peroleh kasih, peroleh belas kasihan. Sekali lagi, kita yang dulu jauh, sekarang sudah dekat. Kita yang dulu tidak mendapat kasih karunia, sekarang dapat kasih karunia. Kalau dibuat bahasa yang mudah lagi, kita yang dulu belum diselamatkan, sekarang sudah selamatkan. Ayo bangkit saudara, bawa berita keselamatan, bawa keluarga kita, bawa kenalan kita, bawa relasi kita. Banyak teman-teman kita, dimanapun kita ditempatkan, di tempat kerja, jadilah terang saudara. Beritakan kasih Tuhan saudara. Dimanapun kita ditempatkan, saudara yang masih di dunia pendidikan, jadilah terang saudara. Pancarkan kasih Tuhan. Saudara yang di pemerintahan sama, pancarkan terang di pemerintahan. Saudara di media, saudara di dunia kesehatan, semua dimanapun kita berada, pancarkan terang. Sekali lagi beri tepuk tangan. Nah saudara, kalau kita mau melangkah bangkit jadi terang, maka akan diberi pengurapan oleh Tuhan. Kita tidak dibiarkannya sendiri. Sekali lagi, kalau kita mau bangkit menjadi terang, Tuhan itu akan melengkapi kita. Supaya kita sungguh-sungguh bisa jadi terang. Supaya kita sungguh-sungguh bisa berhasil. Saudara, maka sekali lagi akan diberi pengurapan, diberi pernyataan. Kalau amanat agung, saudara masih ingat, pergi jadikan semua bangsa muridku, segalanya, ajarlah mereka, baptislah mereka, diairi dengan apa? Ketahui aku menyertai engkau. Tuhan itu mengurapi kita, saudara, supaya sekali lagi, saudara, dengan pengurapan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saudara bisa lihat ini semua sejak dari perjanjian lama. Misalnya saudara, Musa saudara disuruh bawa umat Allah keluar dari perbudakan Mesir, menyelamatkan umat Allah. Dia tidak dengan kekuatannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri sudah pasti tidak berhasil. Tapi diberi saudara pengurapan dari Tuhan, diberi penyertaan daripada Tuhan, sehingga ada penyertaan Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang menyertai dia, sehingga orang bisa melihat pertuntunan Tuhan, sehingga ada kuasa yang nyata, sehingga bisa membuat dia sungguh-sungguh memaksa Fir'aun melepas umat Allah menuju tanah perjanjian. Semua senantiasa seperti itu saudara. Saudara bisa lihat juga Yosua, dianggap Musa sudah tidak ada, sudah pasti juga samalah. Apalagi Yosua hanya hambanya, nggak mungkin punya kemampuan. Tapi sekali lagi Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengurapinya, Tuhan yang memberi kemampuan, Tuhan yang menolong dia untuk berhasil. Semua sama. Kalau saudara baca di Alkitab juga, sebelumnya Musa disuruh mengurapi Yosua, saudara. Tumpang tangan atas Yosua, saudara. Daud juga sama. Dia mau dipakai oleh Tuhan, selamatkan bangsanya, saudara, memimpin bangsanya. Diutuslah Samuel, datang lebih dulu, dia diurapi lebih dulu, karena dengan kekuatan Daud tidak mungkin bisa melakukan amanat dari Tuhan, tugas dari Tuhan. Maka sekali lagi dia diurapi, diberi pengurapan supaya bisa berhasil. Saudara lihat lagi murid-murid juga sama. Ada amanat agung, tapi Tuhan berkata, tunggu, janji dari Allah Bapa, betul? Engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Setelah engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau mulai pergi jadikan semua bangsa murid dengan apa? Kuasa Tuhan. Ada pengurapan yang disertakan mereka. Demikian juga saudara terima dengan iman, saudara. Kalau kita tanggapi Tuhan, kalau kita mau bangkit jadi terang, kalau kita mau bersaksi, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, bawa banyak orang datang kepada Tuhan, akan ada pengurapan, akan ada pengurapan dari Tuhan, akan ada kemampuan daripada Tuhan, akan ada pengurapan. Saya percaya itu yang pertama yang bisa kita dapatkan setiap kita dipanggil untuk bergerak
dalam kegerakan rasuli, dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, jadi alatnya Tuhan, saudara, dipakai untuk selamatkan banyak jiwa, maka kita kalau menanggapinya, kita akan diurapi. Kita akan apa, saudara? Diurapi. Sekali lagi, kita akan apa, saudara? Diurapi. Kataan keras, kita akan apa, saudara? Diurapi, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar, saudara, ya pengurapan apostolik yang seperti apa, gitu, saudara. Supaya kita tahu ada pengurapan seperti apa, saudara. Manifestasi pengurapan apostolik seperti apa. Yang pertama, pengurapan yang membuat kita punya keberanian ilahi. Keberanian yang daripada Tuhan akan diberikan kita. Yang harusnya takut, begitu diurapi Tuhan, tiba-tiba ya takut itu hilang. Tiba-tiba ada keberanian ilahi. Tiba-tiba ada keberanian dari Tuhan. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Kita akan belajar beberapa Kisah Rasul 4 ayat 29 mulai. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Jadi mereka sedang diancam gitu, saudara. Dan apa, saudara, dikatakan berilah kepada hamba-hambamu apa? Keberanian. Jadi rasul-rasul berdoa, berilah keberanian. Berilah apa, saudara? Keberanian. Berilah apa, saudara? Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jangan sampai kami dicekam oleh roh ketakutan. Kami sedang tangkap panggilan rasuli. Kami sedang tangkap panggilan untuk beritakan Injil, untuk selamatkan jiwa. Jadi alatnya Tuhan. Melalui hidup kami banyak orang diselamatkan. Maka berilah keberanian. Karena kalau sudah tidak berani ya sembunyi, nggak mungkin beritakan Injil. Beri keberanian ya untuk beritakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Tepuk tangan. Lalu mereka apa? Beritakan firman Allah. Dengan apa, saudara? Berani. Dengan apa, saudara? Berani. Dengan apa, sekali lagi, saudara? Berani. Dengan apa, saudara? Berani. Saudara lihat sama waktu murid-murid, saudara, dalam adaan ketakutan, saudara. Tapi ada amat agung. Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem, kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Betul enggak? Waktu Roh Kudus dicurahkan, Kisah Rasul 2. Oh, mereka dicamah oleh Tuhan. Oh, ada angin yang keras berembus. Oh, ada api hingga batas mereka. Dan mereka penuh Roh Kudus. Setelah mereka penuh Roh Kudus, tiba-tiba berubah. Sang penakut menjadi pemberani. Ya, Petrus, dulu ada orang berkata, kamu ini murid Yesus, dia sudah enggak berani. Bukan. Ada orang lain tanya lagi, kamu ini murid pengikut Yesus, nyatanya logatmu seperti orang Galilea. Dia berkata, bukan. Sampai sumpah, saudara. Semua murid-murid lari karena ketakutan. Tapi saudara dengar, begitu mereka mau tanggapi, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan waktu dipenuhi Roh Kudus, saudara, ya ini tambah lagi doa lagi, saudara, karena diancam lagi, saudara. Tiba-tiba ada keberanian luar biasa. Mereka beritakan Injil dengan apa? Berani. Mereka beritakan Injil dengan apa? Berani. Mereka beritakan Injil dengan apa? Berani. Mereka beritakan Injil dengan apa, saudara? Berani. Sama juga saudara dan saya. Mungkin saudara dan saya takut, saudara, nanti gimana ya kalau ya orangnya marah. Nanti gimana ya kalau saya ditertawakan, disangka ini sok gitu, saudara. Nanti gimana ya, ini disangka kemajon gitu, saudara. Kristen ya Kristen, tapi enggak usah cerita, saksi, macam-macam, saudara. Iya, tapi sekali lagi, dalam nama Yesus hari ini, saudara, ya saya doakan supaya setiap kita diberi pengurapan, sehingga punya keberanian, sehingga punya keberanian ilahi, keberanian yang daripada Tuhan, sehingga kita berani melangkah, saudara, sehingga sungguh-sungguh kita bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara lihat semuanya, Gideon, orang yang penakut, dikatakan sedang sembunyi-sembunyi waktu mengerik anggur karena takut nanti ketahuan, takut nanti diserang. Tuhan Yesus berkata datang dalam hidupnya, lalu Tuhan berkata apa? Hai kamu pahlawan yang gagah berani, kamu ini pahlawan yang gagah berani, jangan pecundang,
Jangan penakut, dikatakan saudara. Jadi dibangun oleh Tuhan. Saya percaya perkataan Tuhan itu membangkitkan rohnya saudara. Akhirnya singkat cerita, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah, hidupnya jadi berani saudara. Saya percaya sementara firman Tuhan sedang disampaikan pada saat ini, sekali lagi firman itu bukan untuk pengetahuan, tapi firman itu rema, sedang berkata pada setiap kita, baik yang offline, baik yang online, diberi keberanian, diberi keberanian, diberi keberanian oleh Tuhan, saudara, dipakai oleh Tuhan. Ada banyak orang takut, saudara. Musa saja pertama juga takut, Tuhan, aku tidak pandai bicara, aku nggak bisa bicara, bagaimana nanti? Betul nggak, saudara? Itu bisa sungguhan, itu juga bisa untuk alasan suruh kembali ke Mesir kok. Kalau nanti malah ditangkap gimana? Tapi sekali lagi, ya setelah ngalam perjumpaan dengan Tuhan, setelah dengar firman Tuhan, setelah dengar rema yang daripada Tuhan, dibangkitkan. Hanya dia berani bangkit. Hanya dia berani pergi ke Mesir. Hanya dia berani melaksanakan amanat Tuhan. Hanya dia berani jadi utusan Tuhan. Hanya dia berani dipakai oleh Tuhan. Betul? Semua saudara. Saya saudara masih ingat kesaksian hidup saya. Saya itu dulunya penakut. Saya itu dulunya rendah diri. Orang minderan. Orang datang ke rumah saya saja, saya ketakutan, sembunyi saudara. Di sekolah untuk isi rapot, disuruh nyanyi satu lagu saja, saya pilih dikeluarkan daripada nyanyi satu lagu saudara. Saya ngalami seperti itu saudara. Orang yang minder, orang yang pemalu, orang yang penakut. Saya ingat satu hal, waktu dulu ya saudara, saya karena ayah saya dari Tiongkok ya, saya itu WNA. Jadi saya membuat ganti namanya naturalisasi untuk jadi WNI, warga negara Indonesia. Salah satunya harus cek EQ. Saya masih ingat ceknya di Mangunjayan, saudara. Ya, saya cek EQ. Ada satu perkataan yang tidak bisa saya lupakan. Waktu saya sudah dapat, saya baca sendiri. Di situ ada satu keterangan jelas sekali. Itu masuk dalam hati pikiran saya. Ditulis ini, orang ini tidak mungkin bisa jadi pemimpin. Jelas sekali, sampai sekarang saya ingat terus. Karena itu seperti ngomong dengan saya, orang ini tidak mungkin bisa jadi pemimpin. Mungkin karena waktu dites saja saya lihat orang yang tes saja gak berani gitu. Mungkin saking minder ya, sampai ya orang ini gak mungkin jadi pemimpin. Tapi sekali lagi, waktu Tuhan panggil saya untuk bangkit, untuk jadi saksinya, untuk beritakan Injil, bahkan untuk jadi hamba Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Salah satu diberi keberanian. Sampai kalau saudara masih ada yang kena keluarga saya, family saya yang dulu-dulu, kalau yang manggil saya masih Taujen, bukan obat saya. Kalau yang taunya saya itu Taujen, saya tanya dia. Lihat dia semua ngomong, itu bukan Taujen. Taujen itu enggak seperti itu. Beda, saya ngomong juga sama. Betul, itu bukan Taujen. Itu adalah Roh Allah yang mengurapi Taujen, yang sedang berkarya, sehingga apa? Punya keberanian. Maka hari ini saya mau bicara pada setiap saudara, yang saudara ini sadar, saudara mau bersaksi pada keluarga saja takut. Ya kalau mau, ya kalau tidak mau. Saudara mau cerita dengan saudara, Tuhan sedang berkata, Tuhan memberi keberanian. Tuhan memberi keberanian. Tuhan memberi keberanian. Saya percaya itu sesuatu yang penting sekali, saudara. Lalu yang kedua adalah kuasa ilahi. Bukan hanya diberi keberanian, hanya nekat godok, nekat wani, tapi nggak punya apa-apa, tidak. Diberi keberanian, juga diberi kuasa, disertai kuasa. Ada tanda-tanda yang akan menyertai orang yang percaya. Waktu tumpang tangan atas orang sakit sembuh, saudara. Oh, usir setan akan lari, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kisah Rasul 4 ayat 30 juga sama. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus, saudara. Jadi kalau saudara bisa perhatikan Rasul Paulus, seorang yang paling berhasil dalam gerakan kerasulan. Dia tahu yang pertama diberi keberanian. Dulunya dia juga nggak berani karena merasa apa? Orang bejat. Karena merasa apa? Orang jahat. Dia benci kekristenan. Dia benci Tuhan Yesus. Dia tangkap orang Kristen.
dia aniaya orang Kristen, dia masukkan penjara, bahkan dia bunuh bila perlu gitu saudara. Dia merasa gak layak, gak berani. Tuhan beri keberanian, tapi Tuhan juga kuasa. Juga kuasa. Saat itu dia doa, Tuhan beri kuasa, tanda-tanda menyertai, tanganmu menyertai. Ada kuasa yang mengalir dalam hidupnya, ada kuasa yang mengalir melalui pelayanannya. Maka dia berkata, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dia tahu dia nggak mungkin bisa. Saudara, beritakan mujizat kesembuhan, dia nggak bisa. Tangan Tuhan, dia minta tangan Tuhan yang menyatakannya. Orang sakit sembuh, tanda-tanda mujizat dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang lebih meriah. Dan Tuhan mengabulkan. Kisah Rasul 14 ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di sini. Mereka mengajar dengan apa? Berani. Karena mereka percaya pada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia dengan apa? Mengaruniakan. Ini diberi, bukan mereka. Kepada mereka apa? Kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Saudara, beri tepuk tangan yang meriah. Saya doakan setiap kita juga sama. Mintalah tanda-tanda, kuasa dan mujizat. Saya juga percaya kalau Tuhan sedang memberikan firman ini, Paulus minta tanda dan mujizat, dan Tuhan memberikan mereka tanda dan mujizat. Pelayanannya penuh dengan kuasa. Saudara, Kisah Rasul 5 ayat 14-16. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya pada Tuhan. Sehingga apa? Orang lihat kuasa Tuhan nyata, mujizat nyata dipakai oleh Tuhan. Bawa banyak orang datang pada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidak bayangannya mengenai salah seorang dari mereka luar biasa. Dan juga orang banyak dari kota sekitar Yerusalem datang berduyung-duyung, membuat banyak orang datang, serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Kita lihat tangan Tuhan turut campur saudara. Kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi saya ajak saudara mulai doa, minta kuasa dan mujizat. Saya bersyukur Tuhan terus nyatakan kuasa dan mujizat. Sampai gereja kita orang berkata banjir mujizat. Sampai gereja kita orang berkata tsunami mujizat. Sampai banyak orang berbondong-bondong datang. Sekarang juga di live streaming banyak sekali. Saudara baca nanti di Roma, Filipus juga sama. Saat itu ada aniaya, dia pergi kemana-mana sambil beritakan Injil. Dan semua pelayanannya diurapi oleh Tuhan. Ada kuasa terjadi, ada mujizat terjadi. Dan ayah juga dimanapun Filipus berada, dia jadi alatnya Tuhan selamatkan jiwa. Tepuk tangannya yang meriah saudara. Nah, saya bersyukur saudara, terus kasih karunia Tuhan nyata. Ada kesaksian yang dibuat PowerPoint Dias. Saya ingin coba sedikit saja kita bisa lihat Tuhan ikut berkarya. Lanjutkan. Shalom, saya Ita Bekasi, anggota gereja internet. Sekarang gereja internet kita di mana-mana saudara. 3.400 lebih. Dalam kesempatan ini saya rindu menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup keluarga saya. Singkat cerita, akibat dari pandemi ini saya tidak bisa kerja, dan proyek suami saya pun juga belum ada. Bahkan bersama dengan itu, ibu saya yang usia 72 tahun tiba-tiba sakit, tidak bisa jalan. Jujur saya stres. Namun ketika dengar khotbah cucu Pak Obaja Livi ini khotbah cucu saya loh saudara, bukan khotbah saya loh saudara. Saya dorong cucu saya ikut melayani di live streaming. Pastor Obaja. Tentang apa? Dia sedang khotbah apa? Mujizat ada di mulutmu. Katakan perkataan iman. Mujizat ada di mulutmu gitu saudara. Luar biasa. Saya bangkit, saya berdoa, minta hikmat dan kuasa dari Tuhan. Lanjutkan lagi. Akhirnya kami berkumpul. Saya pijat kaki mama saya sambil doa dan katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, mama sembuh gitu saudara. Mama sembuh gitu saudara. Sungguh mujizat Tuhan dinyatakan.
Setelah 7 hari mama saya bisa jalan dengan normal dan bisa beraktivitas kembali. Terima kasih, Tuhan berkati. Ada kuasa, minta. Satu lagi saudara, ya saya banyak tapi beberapa aja. Ya pertolongan Allah, fokus melihat rencana Tuhan. Jangan fokus dengan kondisi kita. Ya dunia gelap dan kelam. Jangan fokus pada keadaan atau keadaan kita sekalipun sedang terpuruk, tapi fokuslah pada Tuhan. Shalom, terima kasih Pak Ubaca, walaupun singkat tulisan tersebut sangat menguatkan saya. Saya mulai ibadah online pertama kali. Ya sampai sekarang saya dan almarhum suami saya mengikuti ibadah GPIKA. Ya kami bukan warga GPIKA, namun kami selalu ikut ibadah online GPIKA. Almarhum suami saya yang sudah 3 tahun ini selalu yang mengikuti siaran ya sepanjang hari di radio dan live streaming. Lalu mengajak saya untuk mengikuti live streaming Pak Obaja. Bahkan beberapa kali suami saya mohon didoakan untuk pergumulan keluarga kami. Lanjutkan, kami selalu optimis dan percaya Tuhan mampu memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Walaupun saat ini suami saya sudah kembali ke surga, saya selalu diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan melalui keluarga Allah. Apapun yang saya alami, Tuhan selalu baik. Ya terima kasih. Dikuatkan, dikuatkan, dikuatkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya rasa saat ini butuh sekali, banyak orang butuh saudara. Tidak semua bisa offline seperti ini, maka online ini sangat membantu. Tadi saya sedang memikirkan, ya online kita akan saya tambah misbah doa pagi itu saudara. Setiap pagi saudara. Kalau orang setiap pagi cari Tuhan dulu, biasanya sepanjang hari ini rohnya tetap kuat. Karena saat ini banyak orang rohnya lemah gitu saudara. Itu akan. Tapi sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Dukung doa saudara. Ya sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu pertolongan ilahi. Pertolongan Tuhan. Bukan hanya diberi keberanian, bukan hanya diberi kuasa, tapi masih lagi saudara, ada pertolongan. Kalau sudah pertolongan Tuhan pasti, betul enggak saudara? Kalau Tuhan sudah turut campur, ya siapa lawan kita? Kisah Rasul pasal 26 ayat 20. Ya mulai, tetapi ya mula-mula aku memberitakan pada orang Yahudi di Damsyik. Dia itu menjalankan amanat agung di Yerusalem, di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itu orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah. Dia sedang jalankan tugas Tuhan, ditangkap saudara, dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Masalah kadang-kadang ada, betul saudara, bukan berarti tidak ada masalah. Kita sedang dengan tujuan baik, beritakan kabar baik, beritakan kabar keselamatan, beritakan ada pertolongan dari Tuhan. Tujuan baik belum tentu ditanggapi baik, betul enggak saudara? Kadang-kadang kita dianggap tidak baik sehingga orang enggak senang. Kadang-kadang ada masalah. Kadang-kadang sampai seperti ini, ditangkap ya sedang dia berusaha selamatkan jiwa, tapi dikatakan ya oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Tepuk tangan yang meriah. Dan memberi kesaksian pada orang-orang kecil. Terus bisa beri kesaksian sekalipun ada tantangan, sekalipun ada aniaya, sekalipun ada halangan. Terus ada pertolongan Tuhan. Ada masalah tapi ada pertolongan Tuhan. Ada tantangan tapi ada pembelaan Tuhan. Betul saudara? Maka dia terus beritakan pada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Berani beritakan pada orang kecil, berani beritakan pada orang yang dianggap besar. Dan apa yang ku beritakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan pada Nabi dan juga Musa. Yang pasti ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Saya doakan saudara juga sama, minta keberanian, minta kuasa, tapi juga pertolongan Tuhan. Maka akan ada pertolongan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Dia sempat juga ditangkap, masuk penjara di Filipi, kalau saudara masih ingat. Tapi sekali lagi, ya dia nggak takut, malam tetap memuji-muji Tuhan. Dan Tuhan ada kenapa? Gempa.
Sehingga penjara itu terbuka sendiri, saudara. Wah, kepala penjara ketakutan. Tapi akhirnya dibimbing oleh Paulus, justru kepala penjara beserta seluruh keluarganya diselamatkan. Saudara dengar, kadang-kadang bisa masalah datang hidup kita, celaka datang. Tapi kalau enggak diizinkan Tuhan, enggak bisa datang. Kalau diizinkan Tuhan, Tuhan punya rencana di balik itu. Betul, saudara? Kadang-kadang hati, dia berita Injil kok malah dianiaya, kok malah masuk penjara. Tapi dia masuk penjara justru membuat kepala penjara dan seluruh keluarganya diselamatkan. Ada rencana di balik itu. Amin, saudara. Tuhan janji ada terang, saudara. Jadi terang, tapi bisa aja ada yang belum mengalami, ada yang sedang mengalami malah masalah, saudara, betul. Tapi saudara tahu, Tuhan kita jaminan. Dia Maha Kuasa, Dia bisa melindungi kita. Tapi kalau diizinkan, di balik itu ada pelangi perjanjian, di balik itu ada kemuliaan, di balik itu ada rencana yang luar biasa daripada Tuhan. Beri tepuk tangan. Saudara sedang mengalami, gak usah takut. Dia mengalami karam kapa, tapi tetap saja ditolong Tuhan. Dia mengalami digigit ular beracun, tapi tetap ditolong oleh Tuhan. Bahkan Alkitab menulis dia pernah dipukuli sampai dikira sudah mati. Ya, setelah itu bangkit sehat lagi gitu, saudara. Mujizat ada, tepuk tangannya lebih meriah lagi. Yang keempat, tuntunan ilahi. Ada tuntunan ilahi, saudara. Kisah Rasul 16 ayat 7 dan terusnya. Dan setiba di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jangan di sana dulu, saudara. Ya, setelah melintasi Mesia, mereka sampai di Troas. Pada malam hari tampaklah oleh Paulus satu penglihatan. Ya, dia mau masuk di Benetia, jangan. Ya, tapi malamnya diberi penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru padanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera ia mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk beritakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, Paulus punya rencana ke Bitinia, ke tempat lain. Tapi Tuhan itu mau menuntun. Ada tempat yang itu ladangnya sudah menguning, siap untuk dituai. Jangan ke sana, ke Makedonia. Dan waktu ya Paulus tahu berangkat ke sana, dan Makedonia dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, Yunani diselamatkan, hujan pertobatan. Betul enggak, saudara? Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara imani, Tuhan juga akan senantiasa menuntun kita. Tuhan akan senantiasa menolong kita sehingga langkah-langkah kita bisa tepat. Saat seperti ini penting sekali. Ya, dalam studi, khususnya juga dalam pekerjaan saudara, perlu tuntunan Tuhan. Ya, langkah saudara tepat justru saat ini. Oh, ngalami mujizat yang tidak masuk akal. Minta tuntunan Tuhan. Jangan takut, saudara. Dalam melayani, ayo bangkit jadi kakes. Saudara enggak takut. Ya, saudara takut. Tapi saudara mintalah tuntunan Tuhan. Jangan gunakan kepandaian kita. Saya bersyukur gereja kita sejak lahir adalah dalam tuntunan Tuhan. Karena Tuhan yang berkata, karena Tuhan yang perintahkan, maka Tuhan menyertai. Saya enggak ada tujuan jadi pendeta, tapi panggilan Tuhan. Betul enggak, saudara? Tuhan bawa saya masuk jadi hamba Tuhan. Betul, saudara? Tidak semua sama ya, saudara. Ada saudara dipanggil di dunia usaha, di dunia ya kesehatan, di dunia pendidikan masih. Tapi dituntun, minta tuntunan. Tuhan mau pakai saudara di mana? Caranya bagaimana? Saya ikuti. Terus gereja kita dari rumah saya terus sampai depan Adem Ayem, terus sampai gedung Piskop Setar, semua karena rema, semua karena perintah Tuhan. Oh, buat ya konferensi gereja saya internasional itu karena tuntunan Tuhan. Maka karena tuntunan Tuhan ada penyertaan Tuhan, langkahnya jadi tepat, maka ada kuasa dan mujizat, saudara. Dan terus sampai bangun gedung ini karena tuntunan Tuhan. Sampai sekarang yang saudara bersyukur, semua firman rema. Tema tahunan, tema bulanan, tema mingguan, rema. Saat ini juga saya percaya ada panggilan itu rema. Saudara, bangkit jadi terang. Sekalipun dunia dalam kegelapan,
jangan ikut gelap, jangan ikut kelam, jangan ikut gelasa, jangan ikut dicekam oleh ketakutan sampai gak berani apa-apa. Bangkit jadi terang, bersaksi. Ya, saudara bisa pakai apapun, pakai offline, pakai online. Sekarang itu media internet luar biasa bisa dipakai. Yang penting bangkit. Saudara akan lihat, saudara diurapi oleh Tuhan. Saudara akan lihat Tuhan berkarya luar biasa. Tepuk tangan, lebih meriah. Yang kelima adalah kecerdikan, saudara. Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus engkau. Lah karena diutus, saudara, ya, ini panggilan, saudara. Ya, utusan Tuhan. Seperti domba di tengah serigala, karena diutus. Kita bahkan seperti domba kadang-kadang lingkungannya serigala. Saudara lihat ya, kalau serigala di tengah-tengah domba, itu gimana, saudara? Masih tidak apa-apa atau saudara, betul gak? Kalau serigala di tengah-tengah domba, kalau dombanya satu di tengah-tengah serigala, kira-kira seperti apa, saudara? Tuhan berkata kita itu kadang-kadang alami seperti itu, saudara. Domba satu dikelilingi serigala, betul, saudara? Tapi jangan takut, ada gembala yang agung, gembala yang luar biasa sekali, saudara, yang menjadi jaminan, saudara. Dia bisa memberikan, saudara, kecerdikan. Dikata sebab itu hendaklah kamu apa? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan akan berikan hikmat, saudara. Ya, dengan ketulusan saudara melangkah, saudara melakukan, maka saudara akan mengalami keberhasilan. Ya, asal saudara terus dengan hati yang murni minta petunjuk Tuhan, Tuhan akan bicara. Tuhan akan memberikan ya hikmat, kepandaian, dan saudara akan lakukan. Saudara akan mengalami keberhasilan. Amin, saudara. Terus Paulus itu mengalami seperti itu. Dia mau apa? Dia tahu diberi kepandaian untuk milih ya murid, diberi kepandaian untuk apa-apa, diberi pertolongan oleh Tuhan. Contoh 1 Korintius 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah, ini kemurahan Allah, yang menganugerahkan padaku, aku sebagai apa? Seorang ahli bangunan yang cakap. Sampai dia ya tahu oleh karunia, kasih karunia, anugerah Allah, pemberian Allah, sampai bisa jadi seperti seorang ahli bangunan yang apa? Yang cakap. Bukan hanya biasa, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Yang pasti Tuhan akan berikan hikmat, saudara. Saat seperti ini ada hikmat Tuhan, dahsyat. Tepuk tangan lebih meriah. Lalu yang keenam, berkat rohani dan berkat jasmani yang tidak ternilai. Akan ada berkat rohani yang tidak ternilai, tapi juga akan ada berkat rohani yang tidak ternilai saat kita mau diutus oleh Tuhan untuk misi ilahi kerajaan Allah. Diutus. Markus 10 ayat 29-30. Jawab Yesus, aku berkata padamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena apa? Injil. Karena Tuhan, untuk Tuhan dan untuk Injil. Beritakan Injil, keselamatan. Meninggalkan rumahnya, sampai terpaksa meninggalkan rumahnya. Ya, saudaranya laki-laki dan saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya, ya, dan ladangnya, sampai ya ditinggalkan untuk pekerjaan ini. Orang ini yang melakukan panggilan ilahi daripada Tuhan. Ya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Saya tanya dulu, yang ngomong siapa? Yang ngomong ini siapa? Yesus. Ceritanya muridnya tanya, guru, kami ini sudah rela tinggalkan semua loh, ngikutin kau. Untukmu, lakukan amanatmu, lakukan ya tugasmu. Apa yang kami dapatkan? Yesus jawabin, untuk orang yang sudah rela berkorban seperti ini, tinggalkan banyak hal, saat ini engkau akan dapatkan kembali 100 kali lipat. Kalau kita orang Kristen, pasti percaya dengan Tuhan Yesus. Enggak percaya dengan Tuhan Yesus, enggak jadi orang Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, percayanya Kristus, betul?
Dasarnya kekristenan itu percaya, iman. Enggak percaya enggak dapat pengampunan, enggak percaya enggak dapat keselamatan, enggak percaya enggak dapat semua yang tulis di Alkitab, semua yang dijanjikan. Betul? Saat kita hidup. Betul? Itu cerita banyak hal. Bisa anak-anak secara rohani diberkati, anak-anak rohani yang luar biasa sekali. Betul enggak? Bisa kebahagiaan selama kita hidup. Ya, iman, kekuatan, kesehatan, perlindungan, pertolongan yang berlipat-lipat ganda, yang pasti selama hidup kita akan dapat lebih daripada kalau kita tidak melakukannya. Amin. Siapa yang percaya katakan Tuhan, aku percaya. Aku percaya Tuhan. Itu masa hidup saudara. Ya. Lalu saudara 100 kali lipat Roma, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, ya, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Jangan harap ya saudara. Tuhan, aku sudah melayani kok masih masalahnya kok oke. Urung barbar saudara. Kadang-kadang kan gitu toh saudara, betul enggak? Masih ngalami masalah. Masih ngalami masalah saudara. Jangan kaget. Masalah itu tetap ada kok saudara. Betul? Rasul Paulus ngalami masalah. Musa ngalami masalah. Betul saudara? Yosua ngalami masalah. Semua ngalami masalah. Kira-kira Pak Ubaja ngalami masalah enggak ya? Kira-kira saja Pak Ubaja ngalami masalah enggak ya? Dalam pelayanan gitu. Kira-kira dalam pelayanan ini masalahnya Pak Ubaja dengan saudara banyak mana ya? Jemaatnya makin banyak, masalahnya makin dikit. Oh, terbalik ya saudara. Betul tahu saudara? Saudara tahu. Tapi Tuhan itu pasti. Dia tidak pernah berjanji tidak ada masalah. Tapi dia berjanji. Tuhan tolong saat kita menghadapi masalah. Bahkan Tuhan tolong merubah masalah jadi mahkota. Kalau kita tetap percaya, taati Tuhan, justru jadi mahkota. Betul saudara? Justru lebih daripada pemenang. Sekalipun ada tantangan, ada serangan, ada pergumulan, ada peperangan di alam roh. Tapi lebih daripada pemenang. Itu yang dijanjikan Tuhan di dunia ini, saudara. Ya. Nah, sekarang dan pada masa yang akan datang, ia akan, saudara, menerima hidup yang kekal. Ingat ya, manusia itu bukan hanya hidup di dunia ini saja. Di dunia ini mampir ngombe. Betul saudara ya? Di dunia ini agak berkata seperti uap sebentar. Saudara tanya orang-orang yang umurnya sudah ya 60 lebih, 70 lah mesti ngomong yang gitu. Kok cepet ya? Sekejap saja sudah tua itu. Kok cepet ya saudara? Ya itu cepet. Saudara, ingat ya, hidup bukan hanya di dunia. Ini malah persiapan saja masuk di kekekalan. Kekal itu apa artinya? Kekal itu selamanya. Di dunia itu puluhan tahun, paling 100 tahun, betul enggak? Tapi kalau sudah meninggalkan dunia, ini masuk kekal. Sengsara kekal itu neraka. Atau saudara, kemuliaan kebahagiaan kekal. Lebih penting mana? Di dunia atau di sana? Lebih penting mana? Di dunia atau di sana? Yesus berkata, apa yang kau lakukan kalau kau tangkap panggilan Tuhan di dunia, apalagi nanti saudara dikatakan di sana, ya engkau akan menerima hidup yang kekal. Bukan hanya hidup yang kekal saja saudara, tapi lebih daripada itu. 2 Timotius 4 ayat 7 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan, ya, dan nuai tugas pelayananmu, ya, mengenai diriku, darahku sudah mulai tercurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ada mahkota di
disediakan hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang, saudara dan saya. Kita semua orang yang merindukan kedatangannya sama. Saat kita tangkap seperti murid Yesus, saat kita tangkap seperti Paulus, tanggapi itu saudara, perjuangkan itu saudara, lakukan itu saudara. Tuhan berkata di dunia ini, tapi juga lebih lagi di nanti setelah meninggal. Ada kehidupan kekal, bahkan mahkota abadi, bahkan kemuliaan Tuhan. Ada pahala, ada Roma di surga, memerintah bersama Tuhan, kehidupan yang kekal. Sajak saudara jangan lupa dengan kekekalan. Karena kalau lupa rugi besar. Dunia ini sementara. Saya beberapa waktu sering merenung kok saudara. Di dunia itu orang punya banyak prinsip. Pertama saya perhatikan, ada orang prinsipnya hidup itu uang. Ada hidup ya cari duit. Oke, sebanyak mungkin. Hidup ya berjuang. Cari sukses di dunia. Bisa sukses dalam keuangan, bisa sukses dalam kedudukan, punya kedudukan tinggi, bisa sukses dalam ketenaran, bisa sukses punya titel banyak. Jadi terus dipakai berjuang supaya sukses di dunia. Yang kadang-kadang saudara, ini dosa dilakukan demi sukses. Korupsi dilakukan demi sukses. Nipu orang dilakukan demi sukses. Mengorbankan keluarga dilakukan demi sukses. Saudara, mengkhianati orang lain dilakukan demi sukses. Bahkan mengorbankan kesehatan sendiri sudah dilakukan demi sukses. Betul? Ada yang tidak sukses dan ada yang sukses. Tapi setelah sukses, mati. Yesus berkata ini orang bodoh. Diperbudak untuk cari uang. Diperbudak untuk cari ketenaran. Diperbudak hanya untuk cari kedudukan. Lalu mati. Hilang semua. Yesus berkata ini orang bodoh. Ada orang yang gitu, hidup uang. Tapi ada orang yang anggap hidup yang paling penting bukan uang ada. Hidup yang paling penting kesehatan. Ada tahu saudara, pokok harus sehat saudara. Kikrik sekali, hati-hati sekali saudara. Ada orang yang paling penting adalah kesehatan titik. Gak perlu kaya, gak perlu banyak uang, gak perlu ini dan itu. Pokok sehat. Ada enggak? Banyak sekarang, apalagi sejak ada COVID itu lebih lagi. Yang penting sehat sudah, yang lain belakangan. Sehat nomor satu. Pokok sudah, nggak kerja aku nggak bingung. Nanti kekayaan ya tiga. Pokok sehat, nggak sehat ya nggak bisa apa-apa. Itu semuanya. Jadi tidak menghasilkan yang lain. Yang penting sehat. Semua hati-hati. Tapi kadang-kadang sekarang bingung loh saudara. Ada dokter yang ngomong gini, ada dokter yang benar gak ngerti ya saudara. Itu di negara-negara barat itu yang kena banyak sekali. Katanya juga di dunia mana yang banyak kena itu orang yang kaya-kaya. Karena orang yang kaya-kaya, wah jaga kesehatan. Jadi imunnya gak pernah dilatih. Coba lihat di jalanan itu, anak-anak yang hujanan ya enggak apa-apa, ini ya enggak apa-apa, apalagi orang gila itu malah enggak, kelihatannya malah jarang, enggak apa-apa, enggak kena malahan gitu saudara. Kenapa? Justru malah kebal, sudah banyak bakteri masuk, imunnya terlatih sendiri, justru kebal katanya gitu. Yang terus biasanya hati-hati sekali, malah enggak terlatih, malah enggak kebal, katanya gitu. Saya enggak ngerti ya saudara, ini cuma berita-berita gitu. Ada tak gitu tak? Yang ketiga, ada orang prinsipnya hidup itu yang penting seneng, bahagia, sudah dinikmati kerja, nikmati. Untuk apa ditabung? Wah besok ya enggak pakai, betul enggak? Pokok dinikmati itu hidup satu kali saja kok enggak dinikmati. Ya dianggap salah dosa, pokok nikmat bahagia gitu saudara. Semua pokok dinikmati. Mati kan bahagia, sudah nikmati toh, cucuk uripe ning dunia. Loh, ada enggak? Ada. Baru saja saya dapat kiriman saudara. Jadi ada orang kerja keras sampai umur 90 saudara. Lalu kena kanker.
Ya, saat sudah kankernya berat, dokter berkata mungkin tinggal berapa bulan. Tapi diusahakan ya, di operasi macam-macam pokok. Dia ngambil apa? Enggak dokter, umurku sudah 90, sudah enggak perlu diobati. Ya enggak lama toh, betul enggak ya? Sudah, aku mau buat hidupku seneng. Aku enggak perlu obat, aku enggak perlu berobat. Sekarang aku mau keliling dunia. Nah gitu saudara. Jadi dia robah keputusannya. Sekarang untuk keliling dunia sudah enggak mikir sakit, dinikmati saja. Dia datang sampai ke tempat apa? Disneyland, jadi seperti anak kecil lagi. Wah, pokok bungai terus gitu saudara. Dia masuk di macam-macam sudah. Umur 90, lupakan umurnya sudah 90. Saudara, enggak mau mikir utang, enggak mau mikir duit. Untuk anak terserah, anak mau gimana. Pokok aku ini sudah enggak lama mati. Aku yang penting bahagia, nikmati dulu. Mulai malah sembuh saudara. Malah kankernya hilang itu saudara. Setelah berapa bulan kankernya hilang itu saudara. Ya tapi dia berkata pokok tinggal berapa tahun lagi aku sudah tidak perlu kerja. Aku nggak perlu apa, nggak perlu sedih. Orang mau ngomong apa terserah. Pokok aku mau seneng-seneng ngabisin hidupku untuk seneng-seneng. Lalu di artikel itu hebat. Ya. Nah sebenarnya yang benar yang mana? Yang benar yang mana ya Roni? Yang benar yang mana? Dengar enggak? Seimbangnya gimana? Ya sehat, ya seneng gitu ya. Tapi saya tertarik dengan Paulus. Paulus berkata bagiku. Ini Paulus yang hidup itu Kristus. Karena apa? Mati pun aku untung. Betul? Kalau aku harus hidup. Aku harus hidup hasilkan buah. Ada buah lagi. Ini kesempatan nambah. Sehingga kalau aku meninggal, hasilnya lebih maksimal. Saudara dengar dulu ya. Ini Paulus. Maka dia berjuang terus sampai dia berkata, aku sudah sampai garis akhir. Sudah tersedia mahkota. Saudara, belakangan cukup berbulan-bulan Tuhan banyak bicara pada saya itu tentang ini, saudara. Lalu saudara saya mulai berdoa pada Tuhan. Bagi saya tangkap apa yang dimaksud Paulus saya tahu. Saya itu sekarang sedang berdoa dengan Tuhan, saudara dukung doa. Apa yang harus saya lakukan untuk meluaskan kerajaan Allah dulu. Hidup Kristus. Di muka bumi. Dan yang kedua, apa yang harus aku lakukan supaya bisa jadi berkat bagi sesama. Dua itu. Tujuan hidup saya tetapkan. Saya akan pakai hidup saya sejak sekarang. Apa yang bisa aku lakukan untuk kerajaan Allah? Tuhan. Tapi juga apa yang bisa aku lakukan kalau saya meninggal, saya sudah meninggalkan hal kebaikan untuk manusia. Betul? Mau ngajar apa? Betul tak? Loh, makin sukses itu dipakai untuk makin jadi berkat. Tapi intinya itu, apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan? Dan apa yang bisa aku lakukan untuk sesama? Itu hukum utama. Kasih Tuhan dulu segenapnya. Maka Tuhan perintahkan, kasih sesamamu manusia. Saya berdoa untuk itu, saudara. Sehingga supaya saat saya meninggal, saudara, saya punya perkenanan hidup kekal. Mahkota, pahala, kemuliaan di surga itu kekal. Tapi saya bisa meninggalkan hal yang baik bagi sesama manusia di bumi. Saya mulai arah seperti itu. Saya mulai banyak doa. Saya minta saudara dukung dalam doa. Supaya Tuhan beri hikmat saya. Apa yang harus saya lakukan? Melalui hidup saya, melalui gereja ini, melalui pelayanan kita, kerajaan Allah. Banyak orang bisa diselamatkan. Kedua, bagaimana bisa jadi berkat. Jadi berkat terus. Bahkan waktu saya meninggal, ada perkenanan Tuhan, ada hal yang baik yang ditinggalkan. Saya percaya itu seperti itu. Maka saya rasa lagu hidup ini adalah kesempatan. Saya percaya persis sekali dengan apa yang dikatakan Paulus. Saya percaya persis sekali dan juga seperti apa yang saya rasakan saat ini.
Saudara, kita akan pujikan seperti itu. Saya akan ajak saudara merenungkan. Karena saya percaya ini sesuatu yang penting. Panggilan Tuhan untuk tidak egois hanya diri sendiri. Ayo bangkit. Untuk kerajaan Allah dan untuk sesama. Betul? Kita juga ada, saudara, ya, pasar murah setiap, kok pasar murah? Nasi gratis setiap minggu 1.000 lebih. Ya, lalu sebetulnya gereja kita ada paket sembako, saudara. Terus kita mikir saat krisis ini mungkin ada yang sedang bergumul, setiap departemen bisa mengusulkan seperti itu. Dan gak ada yang, hampir tidak ada yang saya tolak, hampir tidak ada. Nah, kita, tapi itu terlalu kecil, bagi saya itu terlalu kecil. Saya sedang berdoa apa Tuhan yang harus kita bisa lakukan sehingga tadi meluaskan kerajaan Allah. Amin. Tapi jadi berkat bagi semua bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini. Sajak kita hayati saudara pujian ini. Karena saya percaya ini tujuan hidup yang luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus. Kita pujikan satu pujian lagi, setelah itu kita akan masuk perjamuan kudus. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini juga yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia rela korbankan semuanya untuk melakukan utusan panggilan dari Allah Bapa untuk meninggalkan kebaikan bagi umat manusia. Kita ambil roti, saudara, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudara yang offline maupun yang online, ambil roti, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan mulai perjamuan kudus ini. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, Ia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti dan mengangkat ke atas. Ia mengucap syukur, memberkatinya, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang kita angkat adalah tubuh Yesus yang sudah rela dikorbankan supaya mendatangkan anugerah bagi kita manusia, supaya mendatangkan keselamatan bagi kita semua, saudara dan saya. Apakah saudara percaya? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara juga percaya anggur dalam cawan adalah darah Yesus yang sudah rela dikorbankan supaya amanat dari Allah Bapa dilakukannya, supaya mendatangkan kebaikan, keselamatan, pengampunan bagi kita manusia, supaya semua dosa kesalahan kita diampuni. Apakah saudara percaya? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan. Kita pujikan pujian ini aja sekali lagi. Hayati pujian ini. Adalah kesempatan. Selama kita melakukan perjamuan kudus, kita bisa menteladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan.
dalam hidupnya, amanat Bapa lah yang dilakukan, utusan Bapa lah yang dilakukan. Sediakan pengampunan, sediakan keselamatan bagi umat manusia. Maka akhirnya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Bisa menjadi teladan bagi setiap kita. Sementara kita lakukan pejaman kudus, kita teladani juga apa yang dilakukan oleh Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup Tuhan. Pakai lagu ini jadi doa kita, saudara. Pakai doa ini menjadi keputusan kita, saudara. Pakai doa ini, saudara, jadi komitmen kita, saudara. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini. Sekali lagi kita pujikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidup. Pakai kami semuanya Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya pulang ke rumah Bapa, pulang ke rumah Bapa. Hidup ini sudah, oh Tuhan, pakai hidupku. Referennya sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa. Semua doa pada Tuhan, saudara, semua datang di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sedang bersabda pada setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah rema. Ada panggilan untuk kegerakan rasuli. Ada panggilan untuk bangkit dipakai oleh Tuhan. Ada panggilan yang daripada Tuhan. Tuhan, oh ajar kami pakai panggilan ini. Tanggapi panggilan ini. Panggilan mandat yang daripada Tuhan. Oh ini kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Oh selama ada kesempatan, kami gunakan kesempatan hidup dalam dunia. Sungguh-sungguh Tuhan untuk jadi berkat. Oh supaya saat kami pulang ke rumah Bapa, sungguh-sungguh kami sudah jadi berkat. Sungguh-sungguh ada perkenanan dalam kerajaan surga. Sungguh-sungguh berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Semua berdoa saudara. Angkat tangan saudara kalau saudara mau menanggapi panggilan Tuhan. Angkat tangan saudara. Tuhan, lihat tangan-tangan kami yang kami angkat. Oh Tuhan, genapi firman-Mu. Tuhan, beri pengurapan. Beri pengurapan. Beri pengurapan. Beri pengurapan. Tuhan, beri pengurapan keberanian. Beri kami keberanian untuk beritakan keselamatan, untuk bersaksi. Beri kami keberanian Tuhan. Beri kami kuasa yang daripada Tuhan. Bukan hanya omong kosong. Ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu. Engkau sendiri menyertai dengan kuasa Tuhan. Oh Tuhan, pertolongan-Mu menyertai kami. Oh, apapun keadaannya, pertolongan daripada Tuhan. Turunkan tangan-Mu yang menolong Tuhan. Oh lala pasakalam, tuntun setiap langkah kami. Oh langkah kami tepat. Apa yang kami lakukan tepat, sesuai dengan petunjuk-Mu, mencapai sasaran yang tepat. Karena berjalan dalam tuntunan-Mu,
beri hikmat, beri kecerdasan, beri kepandaian, beri pengetahuan Tuhan, sehingga melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan Tuhan, seperti firman-Mu, berkat di dunia, berkat di surga. Oh, berkat di dunia, berkat di surga. Di dunia kami diberkati sehingga kami bisa jadi berkat, supaya bisa jadi berkat, supaya bisa jadi berkat di dunia, bahkan dalam kekekalan, dalam kerajaan-Mu di surga. Mahkota kebenaran, seperti yang Paulus katakan, pahala-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Oralapa sakaralapa, berkata-kata saudara masing-masing pada Tuhan. Tuhan, meteraikan keputusan kami, Tuhan urapi setiap kami. Oh, Yesaya 60 digenapi, bangkit jadi terang. Yang paling kecil, oh, bisa selamatkan ribuan. Yang paling lemah diberi pengurapan, kuasa, kemampuan, keberhasilan yang daripada Tuhan. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberi pengurapan, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membuatnya jadi berhasil. Oralapa sakaralapa sakaralapa sakaralapa, hiralapa sakaralapa. Meteraikan Tuhan, meteraikan Tuhan, baik yang ada offline maupun yang online pada saat ini. Beri pengurapan, beri meterai ilahi, beri kuasa. Oh Tuhan, beri tuntunan. Pakai kami Tuhan menjadi hamba yang berkenan. Pakai kami Tuhan menjadi hamba yang berguna. Oralapa sakaralapa sakaralapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing dalam tuntunan-Mu, dalam pelindungan-Mu, bahkan dalam karya-Mu. Kami terima panggilan-Mu ini Tuhan. Kami terima Tuhan, dan kami tahu Engkau mengurapi kami. Kami tahu Engkau yang menyertai. Kami tahu Engkau yang membuatnya berhasil, sehingga jadi berkat di dunia ini, sehingga sungguh-sungguh pulang ke surga dalam kemuliaan-Mu sendiri. Kami boleh menjadi hamba yang berkenan, hamba yang berguna bagi kerajaan-Mu. Kami tangkap Tuhan kegerakan rasuli. Kami tangkap Tuhan panggilan untuk bergerak dalam kegerakan rasuli. Dimanapun kami berada, kami akan bersaksi. Kami akan bawa banyak orang datang pada Tuhan. Kami akan selamatkan banyak jiwa. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuat berhasil. Banyak orang kami bawa padamu Tuhan, karena pertolongan-Mu sendiri. Angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan pengurapan Tuhan. Diberkati dengan panggilan ilahi ini. Diberkati keluargamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pertumbuhan iman rohani. Diberkati kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Diberkati keuanganmu. Diberkati seluruh kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama-sama. Amin.